Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru Selamat hebat malam. yang telah hadir dalam webinar pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua bisa bergabung dalam webinar dengan tema urgensi spiritualitas seorang guru dalam dunia pendidikan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, izinkan kami selaku host dalam hal ini mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan harapan sebagai bagian dari tumbuh kembangnya rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Di tempatnya masing-masing silahkan untuk duduk tegap. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah negeri bangsaku rakyat semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Enjang selaku Wakil Bidang Kurikulum. Kepada Pak Haji Enjang, kami silahkan. Ya, terima kasih Pak Mustafa selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati wabil khusus narasumber kita pada malam ini Bapak Ustadz Nur Yasin yang alhamdulillah sudah siap di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Pak Mustafa satu moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan SMP 4
Kota Tangerang Selatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala atas kita mesti diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara webinar pendidikan dalam komunitas belajar Spartan SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pimpinan sekolah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah istirahat dengan keluarga mesti bisa menyempatkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan melalui webinar pendidikan ini menambah hasanah wawasan keilmuan, yang mana pada malam hari ini mengambil tema urgensi spiritualitas seorang guru dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan melalui tema ini menambah motivasi semangat kita agar kehadiran kita di kelas itu betul-betul sebagai guru yang memiliki nilai spiritualitas untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah bagi kita sebagai ladang amal. Nah, mudah-mudahan ini webinar yang pertama menjadi pionir untuk webinar-webinar berikutnya. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, Pak Roni, Ibu Susi, dan Pak Mustafa yang sudah memfasilitasi acara webinar pendidikan ini. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita, dan mudah-mudahan ini terutama menambah wawasan bagi kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pendidikan komunitas belajar Spartan SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan dengan tema urgensi spiritualitas seorang guru dalam dunia pendidikan dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah sambutan yang luar biasa. Pak Haji Injang telah menyampaikan pesan kepada kita semua agar kita menjadi seorang guru yang bermakna di dalam kelas maupun di luar kelas. Bapak Ibu semua, selanjutnya sebelum saya serahkan kepada moderator untuk mengatur jalannya webinar pada malam hari ini, izinkan saya membacakan latar belakang terkait dengan tema spiritualitas yang dibutuhkan kepada untuk guru. Jadi pendidikan di era globalisasi, modernisasi, dan perkembangan zaman pada saat ini mendapat tantangan yang cukup serius. Sebagian teman-teman guru mengeluh tentang keberadaan siswa. Sebagian teman-teman, guru bukan dianggap sebagai guru lagi. Guru dan siswanya tidak begitu betah tinggal atau berada di ruang kelas, sehingga guru tidak dapat menguasai dan mengendalikan siswanya di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran hanya berlangsung begitu saja, seakan tidak mengubah karakter siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan perbaikan dalam pembelajaran di sekolah, terutama di Kota Tangerang Selatan ini, untuk mencapai tujuan pendidikan yang jauh lebih baik. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peran dan tugas sebagai sumber materi dan tidak pernah kering dalam mengolah proses pembelajaran. Kegiatan mengajar harus disambut oleh siswa sebagai suatu seni pengolahan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. Untuk bersungguh-sungguh dalam mengajar dan menciptakan suasana yang tenang, rileks, bermanfaat, terutama keberkahan untuk kita tadi yang Pak Haji Injang sampaikan,
sebagai guru untuk melaksanakan tugas tidak cukup hanya mengandalkan kepandaian atau kecerdasan kita dalam bidang ilmu yang kita tekuni tentu, akan tetapi perlu adanya usaha-usaha spiritualitas bagi seorang guru. Dengan spiritualitas, seorang guru pendidikan akan diharapkan jauh lebih baik dan akan berhasil. Itu adalah latar belakang yang eh, kita coba wacanakan dengan tema webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu mohon izin, saya sebagai host akan mengatur bagaimana jalannya webinar ini. Jadi mohon kepada peserta webinar untuk tetap tertib. Jika ada pertanyaan atau hal yang lain yang akan dipertanyakan, mohon untuk raise hand terlebih dahulu sehingga bisa diizinkan untuk membuka audionya untuk lebih tertib dan lancarnya kegiatan webinar pada malam hari ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada moderator Ibu Fitri Kurniasih untuk memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Silahkan Ibu Fitri Kurniasih. Ya, sama-sama. Bu Fitri, Baik, ya silakan. iya Pak. Baik, terima kasih Pak Amos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu, sebelum ke paparan materi, saya bacakan dulu CV pemateri. Nama Pak Haji Nur Yasin, STHI. Tempat tanggal lahir di Tangerang 4 Juli 1981. Alamatnya di Maruga Ciater. Nama istrinya Lulu Hanifah Nur. Riwayat pendidikan SMP di Pondok Pesantren Al Furqon Tahasus Quran Bogor. SMA Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. S1 di UIN Syahid Jakarta Fakultas Usuluddin. Pekerjaan saat ini adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Tangerang Selatan. Lalu juga kesibukan lainnya adalah penyuluh agama Islam Kemenag Tangerang Selatan, Dai dan Mubalik Tangerang Selatan, juga kesibukan lainnya adalah barista kopi. Oke, tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu, mari kita simak paparan mengenai urgensi spiritualitas seorang guru dalam dunia pendidikan. Kepada Pak Yasin, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Injang Supyan selaku Wakasek Kurikulum SMP 4 Kota Tangerang Selatan, dan yang kami hormati para panitia webinar Bapak Roni Sahara, Ibu Susi, dan Bapak Mustafa, serta moderator kita Ibu Pitik Kurniasi, serta rekan-rekan guru yang ikut berpartisipasi dalam webinar malam hari ini. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biwasilah biiznillah kudratillah kita bisa silaturahim, yang mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang menjadi kegiatan kita ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita ambil, yang tentunya bisa kita jadikan sebagai landasan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya penuh dengan iman. Bapak Ibu, apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Injang dan juga host kita Bapak Mustafa itu benar adanya, bahwa memang pendidikan kita saat ini
ada semacam di mana posisi guru ini tidak lagi mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang baik dari orang tua murid. Banyak kasus di saat ini kenapa guru-guru dipidana karena hal-hal yang sepele. Inilah kenapa tema kita pada acara webinar ini adalah menggali atau mengangkat betapa pentingnya yang namanya spiritualitas, urgensi spiritualitas seorang guru. Lalu apa yang dimaksud dengan spiritualitas? Ya. Spiritualitas itu adalah kaitannya dengan batin kita. Spiritualitas itu adalah bagaimana kita melihat ke dalam diri kita, mengenali diri kita, sehingga kita paham apa makna, apa tujuan hidup, apa yang harus kita betul-betul lakukan agar hidup kita ini banyak menebarkan manfaat buat banyak orang. Kalau dilihat secara bahasa, spiritual itu asal katanya dari spirit, ya, asal kata dari spiritus, bahasa Latin yang artinya napas, sedangkan secara pengertian, secara luasnya, spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Kalau kita merujuk kepada pengertian secara sederhananya, ya, kalau kita melihat, ya, sederhananya spiritual itu adalah bagaimana kita selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Bisa saja spiritual itu diartikan hubungan dengan hal-hal yang gaib, atau ini ada yang menyamakan antara spiritualitas dengan agama. Perlu dipahami, spiritualitas dengan agama itu berbeda, atau dengan religitas. Jadi, ada orang yang baik secara religiutas, ada orang yang baik secara spiritualitas, dan ini tidak bisa disamakan. Kalau religius itu sifatnya orang itu memang disifati dengan bahwa dia patuh dalam menjalankan praktik-praktik agama. Orang itu religius. Tetapi ketika orang itu patuh menjalankan praktik-praktik agama, itu tidak menjadikan dia orang yang baik secara spiritualitas. Karena memang gini, jadi spiritualitas itu pada intinya di mana dia membangun rasa kedekatan kepada Tuhannya. Ya. Ada juga pemahaman ekstrim bahwa untuk menggapai kemampuan dalam spiritualitas atau kecerdasan spiritual ini tidak dibutuhkan agama, ya. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik tanpa agama. Karena memang menurut para psikolog, para ilmuwan, di dalam otak kita ada yang namanya God spot, titik Tuhan, titik kebenaran. Jadi setiap orang itu punya nurani, punya suara kebenaran. Nah, tapi hal itu disangkal oleh, saya pernah baca buku dari ISQ, bahwa konsep-konsep spiritualitas yang dituangkan oleh para ilmuwan barat itu tidak menemukan hal yang pasti, malah mengalami kebuntuan, artinya sulit dipahami. Justru spiritualitas itu adalah bagaimana kita ketika kita betul-betul sudah menjalankan ibadah dengan baik dan kita memahami apa yang harus kita lakukan, atau dengan kata lain, ketika kita beribadah itu selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Ibadah kita karena apa? Maka itu secara tidak langsung akan memunculkan spiritualitas dalam diri kita. Karenanya orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik, dia akan melakukan sesuatu itu dengan penuh tuntunan agama. Jadi orang-orang yang spiritualitasnya baik, dia tidak akan keluar dari aturan-aturan agama.
Itu yang menurut pemahaman saya. Yang kemudian, kalau kita melihat apa tadi yang disampaikan Pak Mustafa, kenapa belakangan ini banyak guru yang kadang-kadang tidak betah lama-lama di kelas atau guru tidak nyaman masuk kelas dan lain-lainnya. Ini kembali kepada sejauh mana dia memahami dirinya sendiri. Ya, karena bicara guru itu kan panggilan. Ya, apalagi sekarang ini maaf, guru ini sekarang sudah diberikan banyak apresiasi dari pemerintah. Honornya besar, ada sertifikasi, tapi lagi-lagi itu semua tidak bisa meningkatkan kinerja guru, tidak bisa meningkatkan kinerja guru dengan baik. Artinya pendidikan kita lagi-lagi stagnan, berjalan di tempat, tidak ada hasil yang memuaskan. Saya kira itu prolog atau pengantar dari saya, Pak Mustafa atau Bu Fitri. Oke. Baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi spiritualitas seseorang. Ya. Yang pertama, tahap perkembangan. Tahap perkembangan ini mempengaruhi spiritualitas seseorang. Ketika dia melalui tahap perkembangannya, dia dibesarkan dari keluarga yang seperti apa, agamanya agama apa, dan seperti apa kebiasaan-kebiasaannya, maka itu akan mempengaruhi spiritualitasnya. Ada orang yang memang di lingkungan keluarga yang menanamkan spiritualitas yang baik, atau dia adalah penganut agama yang memang mendapatkan pengaruh yang baik, maka spiritualitasnya akan berbeda. Kita bisa lihat rekan-rekan guru kita, mereka yang memang secara spiritualitasnya seperti apa, kita bisa lihat, kita bisa menilai, kita bisa mengukur. Orang-orang yang spiritualitasnya baik itu boleh jadi karena tahapan perkembangannya itu memang dasarnya baik secara spiritualitasnya. Berbeda dengan orang-orang yang memang maaf dia di tahap perkembangannya ini hidup di tengah-tengah keluarga yang secara finansial, yang secara wawasan pengetahuan terbelakang, maka juga akan mempengaruhi kadar daripada spiritualitas itu sendiri. Artinya orang-orang yang secara kehidupan perkembangannya memang dia di tengah-tengah keluarga yang baik, yang harmonis, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, itu akan berbeda. Apalagi keluarga yang broken home akan kita lihat. Saya pernah melihat kasus siswa yang secara temperamen, yang secara emosional itu luar biasa. Lagi-lagi emang spiritualitas yang baik itu akan mempengaruhi emosional seseorang. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Ini yang tidak kalah pentingnya, ya. Karena memang orang tua itu merupakan role model dalam kehidupan kita, apalagi dalam Al-Qur'an itu sampai ayat 19 itu saya pernah jadi materi dalam skripsi saya dalam membangun kecerdasan spiritual emosional, bahwa di surah itu ada wasiat seorang ayah yang luar biasa, yakni Luqmanul Hakim, bahwa memang pendidikan yang tepat atau pengaruh yang terbaik, atau dengan kata lain, sejatinya orang yang harus memberikan pendidikan yang pertama atau yang lebih banyak berkomunikasi dengan anak, yakni adalah orang tua. Ya, orang tua lah yang betul-betul bisa menentukan spiritualitas anaknya kayak apa, terusus bapaknya. Ya, apalagi dalam hadis Nabi itu yang sangat populer, bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Artinya spiritualitasnya terjaga. Ya, tadi saya sampaikan bahwa spiritualitas adalah kekuatan diri atau batinnya yang bersih. Ya, ketika dia bisa masuk ke dalam dirinya, jadi orang-orang yang dilahirkan dari seorang ayah yang betul-betul tanggung jawab, seorang ayah yang paham akan tujuan hidup, dia akan membentuk spiritualitas anaknya dengan baik. Boleh nanti dibuka surah Luqman, surah ke-31 itu ayat 11 sampai ayat 19. Itu adalah rincian bagaimana komunikasi seorang ayah dengan anak dalam membentuk kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Yang kemudian yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi
spiritualitas orang adalah latar belakang etnik dan budaya. Kita lihat tradisi keagamaan atau budaya yang berkembang di dalam kehidupan seseorang itu pun bisa mempengaruhi tingkat kecerdasan spiritualitasnya. Ketika orang itu hidup di pedalaman atau di daerah-daerah yang tertinggal atau budaya-budaya tertentu, kita bisa lihat tentunya ada perbedaan yang unik spiritualitas dia dengan kita. Yang kemudian pengalaman hidup sebelumnya. Nah, kita ini adalah orang yang selalu belajar di pengalaman, karena jadikanlah pengalaman itu guru yang berharga. Kita bisa lihat orang-orang yang melalui pengalaman-pengalaman yang boleh jadi dia pernah melakukan perjalanan-perjalanan spiritual, maka itu akan mempengaruhi secara tidak langsung level atau kadar daripada spiritual itu. Karenanya pengalaman ini harus betul-betul dijadikan sebagai pelajaran atau guru yang berharga. Jadi pengalaman itu akan mempengaruhi daripada spiritual seseorang. Yang kemudian yang kelima adalah krisis dan perubahan. Umumnya orang itu ketika mendapatkan krisis, kesulitan, dia akan mencoba mencari yang serba maha. Jadi pada intinya gini, orang itu sebetulnya tidak ada yang ateis, tidak ada yang anti Tuhan. Ya. Ketika dia terbelenggu, ketika dia dalam kesulitan, dia akan mencari sesuatu yang serba maha. Memang pada dasarnya di dalam otak ini ada God spot, ada titik Tuhan. Artinya dia akan mencari sesuatu yang bisa menenangkan dirinya, ya, sesuatu yang bisa mendamaikan hatinya, sesuatu yang bisa menghilangkan tingkat kesetresannya. Jadi krisis dan perubahan ini adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi daripada spiritual seseorang. Ketika dia menyikapi krisis ini, lalu dia membangun daripada spiritualitasnya, maka itu akan terbentuk. Dan umumnya seperti itu. Ketika dia ditimpa kesulitan, dia akan mendekat kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang diuji dengan kemewahan, kemudahan. Dia akan jauh dari Tuhan. Tapi ketika dia diberikan kesulitan, diberikan himpitan, krisis, dia akan mencoba berdoa atau melakukan praktik-praktik agama yang dia punya keyakinan, harapan akan ada pertolongan dari yang serba maha. Yang keenam, terpisah dari ikatan spiritual, maksudnya bahwa orang-orang yang punya kecakapan spiritualitas ataupun yang tidak, ini bisa bergaul, bisa duduk bareng, dan bisa saling mempengaruhi. Karena al-maru ala dini khalili, seseorang itu akan mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Ketika dia bergaul dengan orang-orang yang punya kecakapan secara spiritualitas, maka akan terbentuk, akan terbangun daripada kecerdasan spiritualnya. Nah, itu diantara 6 faktor yang mempengaruhi daripada spiritualitas seseorang. Dan tidak bisa kita pungkiri, kita ini membutuhkan spiritual, ya. Jadi nggak ada orang yang tidak butuh spiritual. Dia akan, tadi saya sampaikan, tidak ada orang yang anti Tuhan. Pada dasarnya dia butuh yang namanya spiritual. Nah, memang lagi-lagi ya tingkat spiritual orang itu akan berbeda-beda. Lagi-lagi tergantung tadi 6 faktor tadi. Artinya bahwa kita memang butuh daripada spiritual itu. Apalagi kita sebagai seorang guru, ya. Jangan sampai kita, maaf, hanya sekedar datang memberikan materi, ya. Lagi-lagi kadang capek dengan profesi kita, mengeluh dengan profesi kita, sehingga kita tidak mendapatkan value atau nilai atau kebermaknaan dalam hidup. Ya. Yang pertama, cinta ini butuh spiritual. Ya. Kita datang ke sekolah, kita datang karena sertifikat kita cair atau karena ingin dilihat dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai ketika cinta kita ini tanpa dilandasi dengan spiritualitas, maka akan muncul adalah ketidaktulusan, ya. Cinta yang penuh dengan kepura-puraan, ya. Cinta yang penuh dengan pencitraan. Ya. Kita sebagai guru, ketika melandasi cinta kita dengan spiritualitas, maka kita akan mengajar,
kita akan datang, kita akan menyampaikan, kita akan hadir ya penuh dengan ketulusan ya. Sehingga kita ketika kita sudah merasakan kuat dalam diri kita cinta yang dilandasi dengan spiritualitas, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang hebat, yang penuh dengan rasa syukur, yang jauh dari mengeluh. Yang kemudian keimanan dan keyakinan, apalagi bicara keimanan dan keyakinan, tentu ini dibutuhkan spiritualitas ya, karena ini menyangkut daripada kepercayaan di dalam diri kita. Nah, spiritualitas ini adalah yang bisa menghantarkan keimanan dan keyakinan kita semakin kuat. Ketika spiritualitas kita rendah, maka keimanan dan keyakinan kita pun akan rapuh ya, tidak kokoh. Kemudian hal positif dan harapan ya. Dalam kebutuhan kita tentunya kita ini akan punya harapan-harapan ya. Setiap guru punya harapan. Kita punya harapan ke depan kita begini-begini, atau kita punya harapan anak didik kita outputnya adalah anak yang berkarakter, anak yang berakhlak mulia. Nah, harapan-harapan inilah yang kadang-kadang yang harus memang dilandasi dengan spiritualitas. Artinya usaha kita, ikhtiar kita harus dibarengi dengan doa ya, atau dengan bagaimana kita mempercayai daripada hukum tarik menarik ya, law of attraction. Jadi kita bagaimana membangun kekuatan berpikir ya. Jangan sampai kita ketika kita ingin mewujudkan harapan, tetapi pikiran kita ini penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif ya. Oleh karena itu tanamkan dalam diri kita ini pikiran-pikiran yang positif, bangun mindset yang baik agar harapan-harapan kita itu mudah terwujud. Yang kemudian tujuan hidup. Ya, inilah yang daripada esensi spiritualitas. Jadi ketika orang punya kecakapan spiritualitas, dia akan tahu apa tujuan hidupnya. Karena gini, orang yang cakap dalam spiritualitas, dia akan tahu makna hidup, dia akan tahu tujuan hidup, sehingga dia akan selalu senantiasa melakukan ya meditasi atau introspeksi ya beberapa saat, sehingga dia kalau dalam bahasa agama itu adalah dia menghisap dirinya ya. Bahkan kita sering dengar hadis Nabi, man soma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa karena iman dan penuh dengan perhitungan, penuh dengan ihtisab ya, menghisab, lagi-lagi gufirallahu ma taqaddama min dzambi, dia akan mendapatkan ampunan ya, dia akan diampuni dosa-dosanya. Artinya bahwa ketika seseorang punya tujuan hidup yang jelas, inilah hasil daripada kecakapan spiritualitasnya, maka dia akan melakukan hal-hal yang insya Allah penuh dengan kebermanfaatan. Dia berusaha, apa yang Nabi sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah yang paling banyak menebarkan manfaat. Jadi ketika orang itu punya kecakapan spiritualitas, dia akan jelas tujuan hidupnya ya. Jadi lagi-lagi ketika dia profesinya apapun, bukan hanya guru, apalagi seorang guru, ketika dia tahu tujuan hidupnya, maka insya Allah dia dalam menjalankan profesinya itu merupakan panggilan, dia akan melakukannya penuh dengan ketulusan. Yang kemudian moral dan etika. Ya, apalagi bicara moral ya. Karena memang gini, spiritualitas yang tinggi ya, spiritualitas yang tinggi atau kecakapan spiritualitas yang baik itu akan melahirkan moral atau etika ya. Orang itu punya karakter, orang itu bermoral, orang itu beretika. Itu karena kecakapan spiritualitas. Bagaimana dia punya rasa kesabaran, ya kan? Bagaimana dia bisa membangun hubungan sosial dengan antar sesama. Dia penuh dengan kasih sayang. Dia bisa melihat persepsi orang lain, artinya dia tidak gampang baperan, ya. Artinya bagaimana ketika kita ngajar ini jangan sampai kita tersulut emosi kita. Karena menghadapi tingkah laku anak yang kadang-kadang bikin kita kesel ya. Kadang ada anak yang ngeyel, ada anak yang nggak konsentrasi, ada anak yang nggak fokus, ada anak yang bandel. Nah, ketika kita
punya kecakapan spiritualitas, maka akan terbentuk moral dan etika dalam diri kita, sehingga kita lebih bijak menyikapi hal-hal yang terjadi yang kita hadapi di sekolah ataupun di kelas. Kemudian penghargaan pada keindahan, ya, orang yang memiliki kecakapan spiritualitas, dia akan menghargai keindahan. Artinya, kenapa sekarang ini kita dihadapkan dengan, maaf ya, fasilitas kita itu banyak, saya mendengar fasilitas kita itu bangkunya, kursinya itu tembok ya. Itu lagi-lagi karena kecakapan atau tingkat spiritual anak-anak didik kita sangat rendah, sehingga mereka tidak bisa menghargai yang ada, ya, keindahan. Lagi-lagi orang kalau baik secara spiritualitas, dia akan menghargai apapun, ya, termasuk benda mati. Karena gini, nabi itu adalah orang yang sangat menghargai benda mati. Nabi itu pernah memberikan, Nabi itu benda-benda matinya itu benda-benda di kamarnya itu dikasih nama, sisirnya, tongkatnya, pedangnya, apapun ada namanya. Artinya Nabi itu menghargai, yang mati aja dihargai, benda mati pun dihargai. Nah, apalagi yang hidup. Kita tahu bagaimana kecakapan akhlak Nabi yang begitu mulia. Nabi tidak pernah membuat orang itu tersakiti. Nabi menghargai siapapun. Karena Nabi memiliki, lagi-lagi itu, spiritualitas yang baik. Nabi akhlaknya mulia. Gitu kan. Jadi sekali lagi, kenapa anak didik kita tidak bisa menghargai yang ada? Ya, jangankan yang hidup, jangankan yang mati, yang hidup aja nggak dihargai. Jadi perlunya kita membentuk spiritualitas anak didik kita. Yang kemudian pemecahan masalah dan kematian. Dalam hidup ini kita tidak lepas dari masalah. Ya, spiritual yang baik itu akan menghantarkan kita bisa menyikapi masalah. Ya, kita akan melihat masalah demi masalah itu, kita akan cari solusinya. Arti begini, ketika nasi sudah menjadi bubur, jadikan bubur yang enak, gitu artinya. Itulah orang-orang yang punya kecakapan spiritual, ya. Jangan sampai kita ketika nasi sudah menjadi bubur, penyesalan, bukan. Ketika nasi sudah menjadi bubur, jadikan bubur terenak, bubur terlezat. Itulah orang-orang yang cakap dalam memiliki pemecahan masalah. Apalagi masalah kematian, ya. Orang-orang yang baik secara spiritualitas, dia akan memahami bahwa setelah hidup ini, lalu kita akan berproses, kita akan memasuki fase-fase di mana kita yakin apalagi dalam agama Islam itu sangat jelas bagaimana bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Justru kematian adalah gerbang utama menuju alam yang kekal, alam yang baqo, alam yang abadi. Jadi itulah 7 hal yang memang tidak lepas dari spiritualitas. Artinya sebetulnya banyak. Kita ini butuh spiritualitas agar diri kita ini merasakan kedamaian, kenyamanan, kebermaknaan dalam hidup. Saya kira itu Pak Mustafa. Inilah dampak positif, ya, dampak positif dari kecakapan spiritualitas yang akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, orang yang memiliki kecakapan spiritualitas, dia akan memiliki daripada kesejahteraan mental dan emosional yang meningkat. Ya, kita tadi bahwa kita ini kan sebagai seorang guru, kita akan dihadapkan dengan sifat atau sikap anak yang unik. Ya, setiap anak itu punya karakter yang unik. Ya, ada anak yang memang, maaf, misalkan dia secara IQ baik, ya kan, dia secara perangainya juga enak, baik gitu kan. Tapi ada anak yang, maaf, secara IQ di bawah, perangainya nggak baik. Ya, inilah yang ketika kita memiliki kecakapan spiritualitas, maka insya Allah itu akan mengurangi beban stres diri kita. Sehingga kita tidak menjadi guru yang gampang stres ketika menghadapi macam-macam tipe anak. Ya, kita bawa enjoy aja, ya, bahwa itulah fitrah manusia. Kita tidak bisa memaksakan kehendak anak itu harus sama
harus pinter, harus maaf misalkan harus rajin semua, ya harus baik semua. Ya itulah tantangan kita ya. Apalagi kalau kita melihat surah Al-Asr kan, watawasobil haq, watawasobisob. Jadi peran kita sebagai seorang guru ya harus bermain. Jangan sampai kita ini lemah, jangan sampai kita menjadi orang yang kadang-kadang belum apa-apa, lemah mental kita ya. Kita tidak mau mencobanya. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki kecakapan spiritualitas, maka insya Allah mental dan emosional akan meningkat. Dia akan menjadi orang yang maaf, penyabar, ya, penyayang, ya, pemaaf. Yang kemudian manfaatnya diantaranya adalah peningkatan kualitas hubungan sosial. Ya, dapat dipastikan orang yang spiritualitas baik, dia akan menjaga hubungan sosial dengan baik. Ya, jangan sampai kita ini tidak bisa membangun network kerjasama yang baik antar guru. Ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama kalau hubungan kita ini nggak baik? Ya, kita harus bangun kita sekali lagi bangun spiritualitas dalam diri kita sehingga kita bisa membangun kualitas hubungan. Ya, bahwa ketika kita bisa bersatu, apapun bisa kita lakukan. Tapi kalau kita ini menjadi pribadi yang mudah dipecah-pecah, ya, dikotak-kotakin dengan sikap kita, dengan ego kita, jangan harap kita bisa meraih. Kita menginginkan hasil yang terbaik dalam mendidik anak, tapi lagi-lagi kita tidak bisa membangun hubungan yang baik antar sesama. Ya, jadi sekali lagi tingkatkan yang namanya spiritualitas kita, agar kita bisa membangun hubungan dengan siapapun, bisa bergaul, bisa berkomunikasi. Yang kemudian peningkatan kebahagiaan dan kedamaian batin. Ya, sudah dipastikan spiritualitas ini akan mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Ya, apalagi dalam Al-Quran sudah jelas ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ya, itu sudah pasti. Jadi orang-orang yang spiritualitasnya terbangun dengan baik, terjaga dengan baik, ya, kita bisa melihat orang-orang yang berpemahaman ekstrim bahwa spiritualitas itu bisa dibangun tanpa agama. Dia dengan melakukan meditasi, ya kan, meditasi atau merenung beberapa menit, itu akan melihat ke dalam dirinya sehingga dia merasakan kedamaian. Ada yang seperti itu, ada. Tapi lagi-lagi Islam punya konsep yang luar biasa, ya. Islam adalah agama yang kalau kita telusuri, ya kita telisik, dia punya konsep yang sangat dahsyat bahwa ada korelasi, ya ada korelasi yang baik bahwa syariat agama kita, keyakinan kita itu bisa membangun daripada kecerdasan spiritualitas kita ataupun emosional kita. Jadi lagi-lagi orang-orang yang cakap akan spiritual pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian batin. Ya. Yang kemudian, yang keempat, pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan tujuan hidup. Ya sudah jelas. Ketika kita paham akan spiritualitas, kita baik dalam spiritualitas, kita akan paham bahwa siapa diri kita ini, ya siapa diri kita ini, dan kita mau kemana, ya. Apalagi kita meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu kan, bahwa kematian bukan akhir segalanya. Kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Kita akan berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu bermakna, pribadi yang ketika melakukan sesuatu itu penuh dengan kehati-hatian. Itulah ketakwaan, ya. Karena memang takwa ini bekal hidup terbaik, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Berbekalah kamu dengan takwa. Bekal terbaik itu ya bekal takwa. Apa itu takwa? Ya hati-hati hidup ini. Jadi orang yang cakap secara spiritual itu akan lebih paham, ya, tentang dirinya. Ketika dia paham akan dirinya, bahkan gini, ada qaul, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan qaul, ya. Man arafa nafsahu faqad arabahu. Barang siapa yang paham atau mengerti akan dirinya, maka dia akan mengerti, mengenal siapa Tuhannya. Jadi, siapa yang mengenal dirinya, ya. Karena memang gini, hakikat daripada makna daripada spiritualitas itu dia melihat ke dalam, melihat ke batin. Ketika dia mengenal siapa dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Ketika dia mengenal dirinya,
Ada apa dengan dirinya? Siapa dirinya? Karena di sini ada ayat, ada tanda-tanda. Dalam diri kita ini ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini dahsyatnya kita, maka itu disunahkan kita untuk bertafakur, ya. Memang benar tuh tadi kalau saya lihat dari pengertian spiritual itu diantaranya adalah kita bagaimana untuk mendapatkan spiritualitas kita bertafakur. Bahkan dalam Islam itu tapakur 1 menit itu lebih baik daripada sholat 1.000 rakaat. Ya, arti kita mentapakuri diri kita, mentapakuri kedua tangan kita, mentapakuri bola mata kita, telinga kita, apalagi organ tubuh kita. Kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa, sehingga kita semakin terbangun koneksitas kita dengan Allah. Yang kemudian, yang terakhir, yang kelima, bahwa spiritualitas ini akan memiliki dampak positif adalah ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, hidup kita tidak lepas dari ujian. Ya, ujian itu akan datang dari pasangan kita, ya, dari keluarga kita, kerabat kita, ya, teman seprofesi kita. Iya, teman-teman bisa aja ujian itu bisa datang dari teman seprofesi kita, yakni guru, ya, atau juga dari anak didik kita. Nah, ketika kita mampu membangun spiritualitas dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa menghadapi tantangan hidup sebesar apapun. Apalagi dalam Islam itu kita punya konsep la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu tidak akan menguji seseorang melainkan Allah tahu, ya, kemampuan dirinya. Jadi sekali lagi itulah nilai positif atau dampak positif ketika kita memiliki kecakapan spiritualitas, kita akan bisa meningkatkan daripada 5 hal poin tadi. Itu Pak Mus. Saya kira cukup Pak Mus. Baik, Pak. Nah, Terima kasih atas pemaparannya. Saya buka termin dulu ya, 3 pertanyaan. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Boleh. Saya Bu Fitri mau tanya. Boleh Bu Nanik, silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan dari Pak Yasin tadi sungguh sangat menarik ya bagi saya. Kemudian yang ingin saya tanyakan saja langsung saja, bagaimana cara melatih spiritualitas, Pak, melatihnya agar kita benar-benar memahaminya dengan benar. Cara melatihnya itu saja sih. Terima kasih Pak Yasin. Baik, Pak Yasin mau langsung dijawab atau mau 3 pertanyaan dulu, Pak? Langsung 3 pertanyaan aja. Boleh. Silakan pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Ibu Rita Jubaidah, silakan, sudah angkat tangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menarik ya cerita tentang kecakapan spiritual. Saya mengambil dari surat As-Samsi ya, ayat 8 sampai 10. Dari 7 ya. Wa nafsi wa masawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasyaha. Di situ katakan bahwa demi jiwa dan penyempurnaan ciptanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi kita bertanya itu begini Pak, kadang orang bisa bicara tentang mungkin secara spiritual dia sudah tingkatnya sudah lebih tinggi lah, paham tentang agama, tapi kenapa dalam prakteknya terkadang tidak sesuai dengan prinsip yang harusnya sudah ada dalam dirinya, karena dia mungkin
sudah paham agama. Kenapa dalam prakteknya bukan sebagai guru saja ya, tapi dalam birokrat juga ya. Iya. Tapi justru orang-orang itu yang keluar dari jalur itu dan menganggap hal itu biasa, padahal secara agama itu tidak diperbolehkan. Contohnya misalnya korupsi, Ya. kemudian Nah, apa tuh tidak menjalankan tupoksi. Kalau kita kita arahkan pada guru ya, kita tidak menjalankan tupoksi agama dengan ya, santainya dia bicara, oh itu hal yang biasa gitu loh. ya, Padahal kita di luar bukan mungkin basic agamanya masih rendah lah, itu menganggapnya itu sudah bukan bukan menerapkan nilai-nilai spiritual baginya. ya, Jadi tingkat empatinya kurang gitu loh. ya, Jadi memang bicara Bapak tadi memang bagus secara teorinya mungkin iya, tapi aplikasinya justru orang-orang yang paham agama, tinggi ya, kajiannya, justru itu yang melanggar. Itu bagaimana tanggapan Bapak sejauh ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Satu lagi. Baik, satu lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum, boleh Bu Fitri kalau boleh bertanya. Boleh, silakan Pak Faras. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off cam karena device-nya Waalaikumsalam lagi warahmatullahi ini. Izin Bapak Ibu semuanya, sebelumnya pematerian yang sangat bagus dan sangat menggugah hati dari Ustadz Yasin. Pertanyaannya itu sebenarnya kalau dari intronya mengukur dampak spiritualitas guru di dunia pendidikan kan mungkin terdengar sedikit abstrak karena kan spiritualitas itu bersifat private dari hamba langsung ke Tuhan. Tapi sebenarnya memiliki relevansi yang kuat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif seperti kata Pak Ustadz tadi. Cuman tantangannya muncul ketika kita mencoba cari cara untuk bagaimana nih mengukur atau mengevaluasi dampak dari aspek-aspek yang bersifat tidak kasat mata ini. Jadi apakah ada indikator atau metode yang relevan yang bisa digunakan untuk menilai spiritualitas keefektivitasan spiritualitas kita untuk mendukung pengajaran. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Fitri dan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Bu ya. Iya, langsung saja Pak. Baik. Silakan. Pertanyaan pertama ya datang dari Bu Nani, terima kasih. Jadi bagaimana cara membangun kecerdasan spiritual atau kecakapan spiritualitas? Yang pertama, Bu Nani harus fokus ya. Harus fokus terhadap orang lain dengan bersikap empati. Jadi biasakan untuk empati dan simpati kepada orang lain. Ketika kita sudah terbiasa dengan sikap kita selalu berempati, simpati dengan siapapun, itu akan terbangun spiritualitas dalam diri kita. Artinya jangan sampai kita menjadi pribadi yang cuek, pribadi yang tidak peka, pribadi yang tidak peduli, maka kita akan menjadi pribadi yang itu yang pertama, fokus terhadap orang lain, tanamkan kebiasaan simpati dan empati. Yang kedua, boleh kita melakukan semacam meditasi atau tafakur ya. Meditasi ini luar biasa. Sebetulnya sholat itu meditasi. Tapi lagi-lagi sholat kita ini belum mencapai sesuatu kekhusyuan yang contoh alat itu adalah meditasi terbaik. Kita paham apa itu sholat. Apalagi di dalam sholat itu ada banyak kata-kata afirmasi, ya, kata-kata penguat sehingga kita tidak mudah lemah, jadi pribadi yang kuat. Kita bisa lihat surah Al-Fatihah itu kan 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau kita paham maknanya, kita maknai, itu luar biasa. Itu akan memberikan afirmasi dalam diri kita. Jadi lakukan yang kedua meditasi atau perenungan. Yang ketiga selalu bersyukur dengan apa yang terjadi. Jadi perlu dipahami bahwa kita ini tidak lepas dari ujian, ya. Artinya ketika kita diuji, kita bersabar. Ketika kita mendapatkan nikmat, ya kita bersyukur. Itulah dua konsep yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kemudian lebih memperhatikan diri sendiri untuk menghargai dan juga menyadari segala yang terjadi. Ya, perhatian ini akan mendorong kita untuk tidak lagi menghakimi diri. Artinya jangan sampai kita kadang-kadang suka menyalahkan diri kita. Gini. Jadi hidup ini sebetulnya kita pahami bahwa
sudah ada kodoknya, sudah ada kodarnya. Jadi kita sering baca doa habis sholat, Allahumma la mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yanfa'u jal jadi minkal jad. Ya. Ketika ya Allah, kalau emang Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah sudah mencegah, nggak ada yang bisa memberi. Artinya kalau emang udah terjadi ya udah. Kadang-kadang kita suka menghukumi diri. Ya, mungkin kalau saya nggak begini, sebenarnya nggak boleh. Ya, kita jangan pernah berkata andai saja, kalau saja. Jangan. Sesuatu terjadi ya sudah. Ya, seperti itu. Yang kemudian cara meningkatkan kecakapan spiritual adalah kita belajar dari, maaf ya, kita sering untuk bermuzakarah atau membaca literasi-literasi tentang keagamaan atau cerita-cerita yang bisa membangkitkan semangat dalam hidup kita. Karena ya yang namanya kecakapan spiritual itu adalah diantaranya kita punya semangat ya, batin yang ada rasa motivasi, ada rasa semangatnya. Yang terakhir kita bagaimana kita mau berbagi pengalaman, berbagi cerita pada orang yang memiliki pengalaman spiritual dalam hidupnya. Artinya kita bisa melihat seperti apa sih orang yang punya kecakapan spiritual. Mungkin kalau dalam tingkat praktik agama kita bisa ada orang yang memang kita lihat dia rajin melakukan praktik-praktik agama, juga punya kecakapan emosional atau akhlak yang baik. Itu yang diantara yang bisa kita lakukan, Bung Hanik. Seperti itu. Ya. Yang kemudian pertanyaan dari Bu Rita. Terima kasih Pak Yasin. Ya, ya Bu. Tadi yang saya sampaikan di awal di mukadimah saya, memang saya bacakan surah As-Sam itu, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntung orang yang bisa menjaga kesucian jiwanya, merugi orang yang mengotori jiwanya. Ya, jiwa itu ya adalah spiritual, karena kan spiritual itu kan sifat dari jiwa kita, ruh kita, semangat kita, batin kita. Ya. Ketika kita bisa menjaga spiritualitas kita dengan baik, maka insya Allah akan lahir pribadi atau karakter yang baik. Ya. Selama ini kita memang dihadapkan dengan potret fenomena. Kita lihat para koruptor kita itu, para koruptor, bahkan kasus yang kemarin itu Kominfo itu apa ya, yang mengamankan judi online itu kan umrohnya setiap bulan, umroh setiap bulan, ya kan, hajinya berapa kali, iya. Jadi kita lihat fenomenanya kan, kita lihat secara religius dia punya tingkat kepatuhan yang luar biasa. Di awal saya sampaikan. Jadi jangan samakan konsep religius dengan konsep spiritualitas. Ya, ada orang yang secara agama dianggap agamis, religius dalam praktik-praktik agama, tapi kecakapan spiritualitasnya nggak terbangun. Jadi bagaimana agar bisa selaras? Maka lagi-lagi ibadah itu memang ada aturannya kan. Ibadah itu sejatinya bisa melahirkan ihsan, melahirkan satu konsep ketika dia melakukan sesuatu nggak ada lain tujuannya hanya ridho Allah. Ya, kita lihat bagaimana ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Wabil walidaini ihsana. Kita diperintah untuk berbuat baik pada orang tua dengan kata ihsana. Artinya kita ini melakukan kebaikan, kebaktian, berbuat baik kepada orang tua. Kita bukan lagi mungkin nggak ada ya seorang anak kenapa sih harus berbuat baik? Nggak ada. Nggak mungkin ketika kita berbuat baik kita berpikir mencari dalil. Kenapa kita harus berbuat baik? Itu ihsan. Jadi ihsan itulah orang yang melakukan sesuatu ya udah lillah karena Allah, seperti itu. Jadi ketika orang bisa membangun keselarasan antara religiusnya dengan spiritualitasnya, maka akan lahir sikap yang baik. Tapi lagi-lagi emang fenomenanya Bu Rita, ya itu tadi secara kasat mata ya dia sangat kita lihat dia itu orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, selalu melakukan amal-amal agama gitu kan. Ya kita lihat, ya maaf ya, para koruptor kita, ya orang-orang yang melakukan keburukan itu melakukan kemungkaran. Artinya memang amal agamanya atau dia praktik agamanya itu tidak melahirkan spiritualitas seperti itu. Jadi perlu dipahami bagaimana
pemahamannya itu ketika dia melakukan ibadah harus terbangun spiritualitasnya. Caranya yaitu tadi, pahami setiap ibadah. Ibadah itu harus ada buahnya, harus ada asarnya. Bahkan Nabi Muhammad dalam Quran aja dikecam kan. Dalam surah Al-Maun ya. Dalam surah Al-Maun dikecam bahwa celakalah orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Kenapa? Alladzina hum yuraun, ya kan? Dalam surah dalam surah apa? Al-Maun ya, Al-Maun. Allah mengecam, kok orang sholat celaka? Kenapa? Karena dia lalai dari tujuan sholatnya. Seperti itu, Bu Rita. Nah, apakah gini Pak, pertanyaan lanjutan, apakah nanti itu eh, kegagalannya disebabkan pola parenting atau pola pendidikan kita, Pak? Oke. Ya. Lagi-lagi begini, Bu Rita. Kita ini kan di dalam diri kita ini ada yang namanya jiwa, hati, dan pikiran. Ya. Bagaimana ketiga unsur ini bisa menyelaraskan ibadah kita, sehingga ibadah yang kita lakukan itu bisa melahirkan spiritualitas. Banyak orang yang sholat cuma raganya, jiwanya nggak sholat. Iya, ya. Jadi banyak orang yang sholat raganya, tapi pikirannya kemana, hatinya kemana, ya. Jadi jiwa, soul, heart, dan pikiran ini harus selaras. Makanya khusyuk itu adalah tiga unsur ini harus sejalan. Begitu dengan puasa, ya. Nabi mengecam banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa, cuman mendapatkan rasa haus dan lapar. Ya, kamin soimin laisalahu min syami laju wal arsu. Iya, nggak ada asarnya, tidak kebentuk spiritualitasnya seperti itu. Terima kasih Pak Yasin atas penjelasannya. Baik. Kemudian yang ketiga dari Pak Paras, ya, memang ya, ya. Jadi spiritualitas ini bukanlah sekedar konsep yang abstrak ya. Jadi melainkan ya kunci yang membuka pintu menuju berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Pemahaman spiritual memberikan landasan bagi kita untuk ya kesejahteraan mental kita, hubungan yang lebih baik dengan orang lain, juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan tujuan hidup. Adapun masalah adakah metode atau hal-hal yang bisa memberikan tuntunan, kita bisa melihat orang itu secara real memiliki kecakapan spiritual, ya bisa. Iya. Orang itu memiliki kecakapan spiritual, ya dilihat dari kecakapan emosionalnya, akhlaknya, seperti itu. Orang itu kalau bicara spiritual itu kan abstrak, ya kan, ada di batin, ya di diri. Tapi kalau secara real kita bisa lihat dari kepribadian dia, perangai dia, ya. Ya tadi saya juga sependapat bahwa ada orang yang untuk mendapatkan kecakapan spiritualitas itu tanpa agama memisahkan. Dia bisa melakukan itu dengan meditasi, dengan merenung. Dia akan menjadi pribadi yang pemaaf, ya kan? Pribadi yang sabar, ya pribadi yang mau merelakan apa yang hilang dan lain-lainnya. Seperti itu, Pak Paras. Ya, gimana Pak Faras? Iya Bu, sudah terjawab. Mantap Pak Ustadz Yasin. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah mau dilanjut ke termin kedua Pak Ustadz? Termin kedua? Iya, boleh. 3 pertanyaan lagi. Boleh. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Halo, Bu Fitri. Silakan Halo. Panjang. Ya, mungkin saya sifatnya bukan bertanya ya, cuma mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yasin tadi, luar biasa tentang materinya, terutama mengenai tadi kebutuhan manusia akan spiritual ya, kemudian spiritualitas dampak yang positif ya. Menyikapi ya kita sebagai guru
bahwa tadi disampaikan kebutuhan manusia akan spiritualitas itu ada sampai 7 poin ya. Ada cinta, keimanan dan keyakinan, hal positif, tujuan hidup, moral, etika, dan serta pemecahan masalah dan kematian. Itu materi itu luar biasa sekali kalau kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah, terutama tadi yang pertama ya, cinta. Dan kita tujuan hidup itu, apalagi kita dianugerahkan oleh Tuhan alhamdulillah menjadi juga kan, ada meninggal dunia setelah segala amalnya ya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang diamalkan, dan anak soleh. Nah, mudah-mudahan kita ini sebagai tenaga pendidik kategori termasuk yang kedua mungkin ya Pak Ustadz, ilmu yang diamalkan. Nah, ilmu yang diamalkan itu ya dasari tadi dengan rasa cinta, kita hadir ke sekolah dengan cinta, kemudian ini tujuan hidup. Kemudian dikaitkan juga dengan kecerdasan multipotensi ya, kecerdasan majemuk, bahwa memang luar biasa anak-anak itu mempunyai potensi sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya, buktinya kan hampir setiap apel selalu saja anak memiliki prestasi ya dalam sebuah cabang gitu, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Mungkin itu yang luar biasa memang kemajemukan dari anak-anak kita. Berikutnya, bahwa dengan anak yang 1.369 orang itu tentu mempunyai karakter yang beda dari berbagai agama, suku, kemudian dari status sosial dan lain-lain. Nah, tentu ini perlu kebersamaan di antara kita sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Berkaitan dengan masalah ya KBM sekarang ya, yang kalau saya lihat dalam kalender pendidikan ini hanya tinggal 18 hari lagi terhitung dari hari besok sampai tanggal 29 November, karena Desember itu nyaris tidak ada KBM, hanya toh ulangan umum akhir semester saja. Nah, maka ya berdasarkan tadi materi yang Ustaz sampaikan itu luar biasa. Mudah-mudahan 18 hari ke depan ini benar-benar kita sebagai tenaga pendidik bisa lebih dengan rasa cinta kita hadir ke sekolah, menemani anak-anak kita yang mana setiap kelasnya rata-rata 43, 44 lah ya, di atas 40 sekarang rata-rata itu. Nah, kemudian tentu 18 hari bukan hari yang lama, terutama materi-materi yang esensial itu yang perlu disampaikan ke anak-anak, karena kalau seluruhnya saya rasa nggak mungkin tersampaikan. Kemudian mengenai nilai-nilai juga tentu ya harus dari sekarang kita kumpulkan, kita kita rekap gitu, agar nanti pada saat Desember itu kita sudah memiliki rekapan nilai baik ulangan harian, tugas, UTS. Tinggal nanti pas ujian selesai itu ya tinggal langsung tinggal mengolah nilai, sehingga pada saat jadwal menginput ke rapot itu ya tidak menunggu terlalu lama gitu. Nah, mudah-mudahan harapan dari sekolah tentu dengan melalui webinar ini, terutama dari segi spiritual ya, mudah-mudahan ini dan terima kasih juga nih pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita, dari Bu Nani, kemudian Ibu Rita ya, dan Pak Faras yang menggelitik gitu ya, sehingga mudah-mudahan ini menambah hasanah bagi kita melalui materi ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja sebagai penguatan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz Yasin atas materinya dan teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bu Baik, Fitri. dilanjut ke Pak Roni. Silakan Pak Roni. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Fitri. Luar biasa Pak Ustadz Yasin, luar biasa. Ini apa yang saya cari terjawab semua nih. Dalam artian saya sudah belum pernah mempelajari yang namanya pembelajaran bermakna ya. Jadi pembelajaran bermakna inilah jawabannya gitu. Jadi yang Ustadz Yasin jabarkan tadi emang itulah yang
apa yang kita pelajari selama ini, yaitu pembelajaran bermakna. Jadi tidak hanya bermakna kepada siswa, tapi juga bermakna kepada guru juga ya, seorang pendidik. Itu sangat menjawab sekali yang saya cari jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan yang simpel aja, Ustaz. Kita sebagai muslim kan tidak lepas dari doa ya, Ustaz ya. Nah, apa sih dari Ustadz gitu yang mungkin kalau kita saat masuk kelas ada nggak sih doa khusus bagi guru biar Ya, lebih meyakini lagi atau lebih bermakna lagi ke kitanya juga ke anak-anak biar ya, dapat gitu. Terima kasih Ustadz. Itu aja sih. ya, baik. Tadi Bu Fitri, ada lagi? Pak, Pertanyaan satu Pak lagi Wai. dari Pak Wai, Pak. Pertanyaannya, dengan kondisi peserta didik sekarang, dengan Gen Z atau Gen Alpha ya sekarang ya Pak, bagaimana agar siswa bisa memiliki spiritual atau religius yang istiqomah? Hmm. Oke, baik. Cukup? Ada lagi? Yang raise hand ada. Ada Pak Alfian, silakan. Boleh nambah satu lagi, Pak? Ya, Siapa nih? Saya. Pak Alfian, Pak Ya, Alfian. Pak ya, Alfian. Pak Ustaz ya Hadi. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off cam. Eh, terima kasih kesempatan yang diberikan. Langsung saja. Apa apa namanya sikap spiritual yang paling fundamental itu yang bisa kita terapkan sebagai guru? Artinya yang paling dasar itu apa yang bisa eh, kita terapkan? Kalau ada satu atau dua kira-kira yang kita terapkan yang langsung bisa dirasakan oleh peserta didik. Begitu mungkin, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Silakan Pak Yasin. Oke, baik. Kalau Pak Haji tadi cuman apresiasi aja ya, Pak Jinjang ya? Iya Pak. Ah, gitu. Ya emang gini, ya saya melihat fenomena pendidikan dimanapun dari bangku SD sampai kuliah itu hanya menekankan sisi akademik, ya. Lagi-lagi yang diumumkan adalah prestasi akademik, yang akhirnya kita tuh kering dari spiritualitas, ya. Kenapa kita tidak memiliki output eh, peserta didik yang memiliki karakter yang 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 punya integritas yang kuat, yang punya daya saing, yang siap dengan segala risiko, bermental kuat, punya keberanian. Karena itu kita nggak mengarah ke situ pendidikan kita. Pendidikan itu sama dangkal, ya. Berkali-kali ganti kurikulum ya itu paling sisi akademis. Dan memang tidak bisa dipungkiri dikotomi mindset orang tua itu ya anak itu harus menguasai bidang studi ini biar hidupnya itu is okay, hidupnya itu baik, hidupnya nanti terjamin secara finansial. Yang mana ini mindset akademik, mindset prestasi dunia itu tertanam kuat sehingga lagi-lagi kita tidak bisa membangun spiritualitas, gitu kan. Pertanyaan dari Bu Pit, tadi Bu Tri, setelah panjang Dari tadi siapa? Pak Roni. Pak Roni. Ya doa khusus Pak Ya bagi doa. guru itu Oke. gimana? Ketika kita masuk kelas, ya kan begini. Ya usahakan gini. Ini kan ada gelombang alfa, ada gelombang apa tuh? Otak itu kan macam-macam, ada 4 ya. Ada alfa, ada beta, ada theta, ada delta. Diusahakan kita harus bisa menyamakan emosional anak untuk masuk ke gelombang alfa, gelombang tenang, ya. Kita dengan mengawali dengan ice breaking, ketika dia punya kesamaan emosi, lalu kita hantarkan, jangan kita masuk tahu-tahu langsung doa, jebret materi, itu kadang-kadang anak itu nggak masuk. Jadi samakan emosional anak ya dengan cara kita masuk ke gelombang alfa, lalu baru kita berdoa. Berikan pemahaman bahwa tidak ada yang bisa merubah hidup kita kecuali kekuatan doa. Yang bisa merubah takdir kita, inilah kita harus mampu memberikan kata-kata afirmasi, ya. Kata-kata itu pengaruhnya kuat. Kata-kata itu bisa menyemangati anak,
Kata-kata itu bisa membuat anak down. Bikin anak itu yakin ya dengan kata-kata. Ketika berdoa harus khusyuk, tidak ada yang main-main. Nah, seperti itu Pak Roni. Pertanyaan selanjutnya Bu Fitri. Dari Pak Alfian, apa sikap spiritual yang paling dasar yang bisa langsung kita terapkan sebagai guru di sekolah? Oh, ya. Sikap spiritual yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Karena begini, kan kalau kita melihat arti spiritual itu kan melihat ke dalam diri, ya. Artinya kita harus tahu siapa diri kita, apa profesi kita mau ngapain, gitu kan? Ya, kita datang ke sekolah ini demi honor, demi sertifikat, demi absen, demi pemberkasan atau apa, gitu kan? Ketika itu yang menjadi landasan kita, ya kita akan capek dengan keseharian kita, dengan kebiasaan kita. Tapi kalau itu kita buang, kita adalah bagaimana ketika datang itu adalah kita sebagai apa, kita memahami bahwa ini panggilan, ya panggilan, dan kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, bermakna, bisa memberikan value. Insya Allah itu yang akan menjadikan apa spiritual kita akan mengakar, menguat sehingga bisa menular pelan-pelan. Jadi pada intinya adalah tanamkan dalam diri kita, ya kenali diri kita, ya siapa diri kita, apa profesi guru ini, seperti apa, gitu. Jangan sampai kita lagi-lagi menjadi seorang guru yang apalagi sudah diberikan banyak apresiasi, spiritual kita apa spiritualitas kita nggak naik gitu, nggak meningkat. Saya kira itu Pak Alfian. Jadi kenali diri kita. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Alfian? Sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Ya. Ya, baik. Lanjut ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan tadi Satu Pak lagi Hadi. ya, saya ya. Pak Wahyudin apa Pak Wahyudin? Tadi Pak Oke, Wahyudin ada nggak? saya boleh. Pak Wai tadi, Bu Fitri. Oh, tadi Pak Wai itu Pak dengan kondisi kan peserta didik itu kan sekarang Gen Z, Gen Alpha. Gimana agar siswa bisa memiliki spiritual yang religius, yang istiqomah gitu Pak? Ya. Sebetulnya gini, kita harus membuat sebuah konsep, ya. Ketika sekolah itu punya konsep, maka kita mau bawa kemana? Kita kan, ya kan, sekolah itu harus punya visi, punya misi, ya. Tapi kalau visi misinya hanya sebatas akademik, ya kan yang lahir adalah output akademik, gitu. Bagaimana? Karena gini, kita lihat, saya udah hampir 10 tahun itu tidak bisa tertib, tidak bisa apa damai, ya berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita nggak punya konsep. Begitu dan begitu aja, ya. Tapi kalau kita punya konsep, insya Allah akan beda seperti itu. Misalkan seperti di dunia pesantren punya konsep karena dia punya visi bagaimana anak itu menjadi taat beragama misalkan. Ya kita ketika sudah masuk masjid hening, nggak ada yang berbicara gitu kan. Karena gini kan, karena ketika ada konsep dan dibiasakan, karena gini, sesuatu yang dibiasakan itu akan menjadi karakter gitu kan. Karena kita kebiasaan seperti itu dan seperti itu akan terulang seperti itu. Saya kira itu Pak Wai. Jadi kita harus membangun konsep dulu untuk membangkitkan itu. Kita karena konsepnya belum jelas. Masih abu-abu. Abu-abu. Iya. Ya, dengan komitmen nanti insya Allah. Baik, berarti PR Amin, Pak Wai, sama amin. ya Pak untuk Satu lagi ya, Bu membuat Fitri. konsep. Iya, silakan satu lagi Pak. Ya, ini kan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Yasin. Dalam Al-Quran surat Ar-Rod ya, Ar-Rod ayat 11 itu kan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu ya. Betul. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum apabila dia tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan Pak Wahyudin maupun yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa itu harus ada konsep gitu ya. Nah, kan kita setiap hari APR dari Senin sampai hari Jumat gitu ya, mengingatkan seperti sholat itu untuk bisa diem, bisa tidak ngobrol, dan macam-macam gitu. Sampai ketika Jumat pun saat khutbah kan mesti aja ngobrol gitu. Mesti kita harus agak keras baru diem gitu. Nah, itu bagaimana kiatnya ya Pak Ustadz? Atau mungkin konsepnya lah menurut Ustadz itu
agar eh, perubahan itu dari dirinya sendiri gitu. Ya, Kan kita mengingatkan terus gitu ya. ya. Tapi anak itu kayaknya sulit banget untuk sekedar diam saja ketika kayak pembina upacara misalkan menyampaikan amanatnya atau ketika di masjid khatib menyampaikan khutbahnya gitu kan. Nah itu konsep itu belum terrealisasi gitu. Ya. Ini barangkali bagaimana kiatnya agar anak itu bisa cepat paham gitu. Eh, Mungkin ada kiat-kiat tertentu mungkin ya yang bisa konsep dari Ustadz yang bisa disampaikan biar kita itu eh, bolehlah kita negeri gitu ya. Tapi kalau toh anak ketika di masjid mah agak kayak di pesantren kayak gitu, Ya. bisa diem gitu. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, langsung ini Pak Fitri ya. Ya, silakan Pak. Ya, tentunya di sini saya mohon maaf tidak akan menggurui siapapun. Saya dalam hal ini saya kira saya lebih baik untuk mujakaro ya. Artinya kita siapa yang punya ide, siapa yang punya pengalaman, siapa yang punya eh, apa masukan, saya kira lebih dahulu sebelum saya berbicara mungkin. Mungkin Pak Mustafa gitu Saya kan. Pak Ustadz, Atau saya Pak punya Pak Hari, masukan. Pak Hari. Silakan Pak Ari. Ya, kalau masukan saya mah Pak Ustadz, semua yang teori Pak Ustadz tadi omongin, Hmm, semuanya bullshit tanpa kita contohin terlebih dahulu. Jadi memang baik. yang harus mengawal itu kita semuanya. Jadi kalau seandainya teori begitu mah nggak bakal pakai. Yang penting mah itu tadi kita ngasih contoh semuanya gimana kita. Kalau kita menghukum anak-anak terlambat, kitanya jangan sampai terlambat. Kalau kita pengen sholat pada saat anak-anak pada diam ya kita harus semua guru tuh bareng-bareng. Jadi anak juga mau ngapa-ngapain juga agak apa namanya agak lihat juga oh gurunya pada sholat. Termasuk masalah handphone. Hmm, Kalau kita memang mau ngarang handphone ya kita juga minimal ngajar jangan bawa handphone. Ini sih usulan gitu. Jadi segala sesuatunya kalau saya mah berpegang sama omongan Agim 3M mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang Oh, begitu itu. tuh. Jadi konsep-konsep yang tadi Pak Ustadz ini tuh tanpa tanpa 3M tuh nggak bakalan ya begitu doang lah tibang teori doang lah gitu lah. betul, Kalau kata saya. betul. Saya setuju dengan Pak Hari. Jadi, sebagus apapun seminar, Ya sebagus setuju lah. apapun webinar, Emang benar itu mah. sebagus apapun teori, kalau nggak 3M, bullshit. Benar, setuju Pak Hari. Terima kasih masukannya luar biasa. Luar biasa. Super sekali Mas Ari. Ya. Ini sejalan dengan apa yang tadi Biasa Pak Agi bawaan lapar. sampaikan. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya kalau kita nggak mau merubah, ya begitu aja. Artinya kita mau action lah. Iya. Mau action nggak kita nih? Mau ada perubahan nggak? Mau terjun nggak? Mau nyusun konsep nggak? Kalau kita pengen sholat kita hening, yuk kita sama-sama. Ya, kalau cuma Pak Wahyu doang, ya sampai kiamat ya begitu sholatnya. Seperti itu. Ada yang lain masukan mungkin dari apa yang dari Bunia, Bunia mungkin Bunia. Ini sendiri ya. Silakan ya Bunia. Ini apa namanya? Tinggal 10%. Sok lah di cas DC sama di cas. Lihat. Baterainya Sambil tinggal dicat Bu. 10%. Tinggal 8%. Eh, Bapak Ibu, sudah cukup sepertinya ya? Iya. Ya. Oke, baik. Tadi kita sudah menyimak ya paparan materi yang sangat bagus sekali ya. Dan kita juga jadinya merefleksi diri kita masing-masing ya. Apakah kita sudah mencontohkan menjadi pribadi yang baik untuk anak didik kita di sekolah. Intinya tadi kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi spiritual seseorang. Juga ternyata banyak juga dampak positif ketika kita cakap spiritual. Contohnya tadi ada kesejahteraan mental dan emosional kita ya. Itu kan penting sekali untuk menghadapi peserta didik kita yang sungguh beragam sekali ya. Yang memang kadang menguji kesabaran kita ya, Bapak Ibu. Eh, Tadi ternyata kita baru tahu ya bahwa spiritual itu dan religius itu berbeda ya. Ya, Ya, religiulitas itu berbeda. Kalau spiritualitas itu
berkaitan dengan pengenalan dan pemahaman diri intinya Ya, serta pencarian makna hidup ya, eh, lebih ke pengalaman batin. ya. Kalau religius itu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Eh, Mari kita berbenah menjadi pribadi yang cakap serta spiritualitas agar hidup kita lebih bermakna. Mungkin Amin. dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Pak Mus. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Tidak terasa hampir 2 jam, ulangi sejam setengah lah ya. Kita sudah berdiskusi, mendengarkan materi tentang spiritualitas seorang guru di dunia pendidikan. Tentu ini tadi kita harus merefleksi diri ya. Kita harus merefleksi diri sejauh mana kita semua di tempat kerja masing-masing karena ini ada juga yang di luar dari SMP 4. Bagaimana kita melihat diri tadi ya Pak Haji Nur Yasin sudah menyampaikan paling tidak misalnya ini eh, kalau misalnya kita mau melihat anak didik kita tertib dengan berpakaian, ya berarti seyogianya kita sendiri juga berpakaian yang baik. Baju misalnya dimasukkan, harusnya dimasukkan ya dimasukkan dengan bersepatu ya mestinya bersepatu ya dengan bersepatu yang baik. Terus misalnya anak didik kita diminta untuk tidak menor atau tidak apa namanya Lebihan. apa namanya nih Dandan. make up Baik. ya ya sebaiknya kita juga sebagai seorang guru terutama untuk yang guru perempuan juga bersolek lah yang sewajarnya gitu ya itu juga kan bagian dari mencontoh Bersolek yang jadi wajar. jangan anak diminta jangan bersolek jangan ini tapi kitanya menor gitu ya itu juga kan harus apa kembali lagi tadi ke Pak Yasin sampaikan lah kita kembali ke dalam diri kita sendiri termasuk misalnya kita mau menanamkan siswa-siswi kita, ulangi, siswa kita meninggalkan rokok atau tidak merokok, ya sebaiknya kita guru yang merokok mungkin mencari tempat yang tidak terlihat oleh siswa. Eh, Ustaz Yasin. iya kan, Ayo, eh, siapa itu? Ayo Ayo, nyamper yuk. tuh pemateri tuh. Hari ya ini, hari. kira-kira begitu ya. Jadi itu merefleksi lagi ke kita. Terus misalnya kayak tadi Pak Hajinjang sudah juga menyampaikan ya terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hanya tinggal 18 hari lagi. Berarti kita harus juga bisa mengukur atau mengolah waktu sebelum pembelajaran dimulai, terus apa selesainya pembelajaran juga itu kita harus bisa mengukur waktu untuk itu. Terus yang berikutnya mungkin kita harus apa ya menjalin rasa cinta kasih sayang nih antar sesama guru, antar guru dengan siswa itu juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan Ya, oleh seorang guru, baik yang betul. guru laki-laki, guru perempuan, ke siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Jadi rasa cinta kasih ini akan memberikan suasana hangat, memberikan kenyamanan dalam proses Ya, pembelajaran. Ya, mudah-mudahan dari sikap nyaman ini kita bisa mencapai apa apa namanya ya, prestasi pendidikan yang baik ya terutama untuk di kita sekolah kita sendiri di SMP 4 Tangerang Selatan. Terus kemudian guru juga seharusnya memiliki kemampuan ya mengolah emosi. Emosi lebih baik dan harus canggih mengelolanya. Jadi kalau saya sendiri sudah apa, mendeklarasikan gitu ya ke anak-anak jangan apa menegur Bapak pada saat di lapangan gitu. Pasti akan berubah dengan Bapak yang berada di kelas. Nah, itu juga artinya tadi kan kita mengkondisikan siswa ini dengan 1.300 siswanya ini kan cukup luar biasa gitu ya kalau ditangani dengan 1 atau 2 orang saja. Karena itu mungkin dari pertemuan ini kita merefleksikan diri bahwa kita seyogianya atau sepenuhnya punya tanggung jawab yang sama sebetulnya. Bahwa misalnya ada posisi wakil kesiswaan, ada posisi sebagai pembina OSIS, itu kan hanya sebagai motor penggerak saja, tapi setidaknya semua
terlibat dari semua dari unsur pendidik maupun tenaga kependidikan. Karena itu kita melalui pertemuan webinar malam ini mudah-mudahan menjadi refleksi buat kita semua, Bapak Ibu yang baik, untuk tetap ya mengolah hati sehingga mudah-mudahan ini tertular ke siswa-siswa kita menjadi pribadi yang baik juga. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan dari pertemuan malam hari ini yang luar biasa, paling tidak merefleksi kita semua bahwa kita tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang baik sehingga tertular pribadi yang baik ini kepada siswa-siswa kita. Eh, Nanti ada pembahasan yang mungkin lain. Setelah ini saya akhiri dulu pertemuan malam hari ini, webinar yang cukup luar biasa ini. Silahkan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Tadi sudah saya buka kunciannya. Saya akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanaka warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.